Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita pada sore hari ini, kita awali dulu dengan berdoa ya. Siapa yang memimpin doanya? Maka kita memimpin doanya. Baik Pak, terima kasih untuk mengawali kelancaran pembelajaran kita pada sore hari ini. Jadi marilah kita sama-sama menundukkan kepala dan mengangkat tangan dan melantunkan lafaz Al-Fatihah di dalam hati. Dimulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan cek absensi terlebih dahulu. Ada teman-teman kalian tidak hadir? Atau semua apabila sekolah. Sebelum kita mulai, tolong lihat di bawah mejanya kalau ada sampah, tolong simpan dulu. Nanti setelah pembelajaran tolong dibuang. Lalu tolong rapikan lampunya. Yang rapi. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Ada yang tahu apa itu cabang-cabang iman? Belum Pak. Belum? Iya tahu. Sebelum kita masuk ke cabang-cabang iman, kalian semua kan sudah hafal kan rukun-rukun iman? Hafal kan? Nah, pembelajaran ini terkait dengan hal tersebut, yang mana pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari tentang iman, Islam dan ihsan. Nah, pada kali itu kita akan berfokus kepada imannya, yang mana tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini untuk mempelajari cabang-cabang iman ini adalah agar setelah kalian mempelajari cabang-cabang iman ini, kalian itu dapat mengetahui apa itu cabang iman, kalian dapat menerapkan iman dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam hati, tetapi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ibaratnya begini. Ibaratnya iman itu adalah sebuah pohon. Nah, syu'abul iman itu adalah banting-bantingnya, yang mana iman itu terbagi menjadi 3. Ada yang tahu apa itu bagian-bagian dari iman? 3 bagian iman. Tahu? Iman itu terbagi menjadi 3, yaitu iman dalam hati, iman dalam lisan, dan iman dalam perbuatan. Dengan mempelajari syu'abul iman ini, kalian bisa melihat di depan apa saja manfaatnya. Yang mana manfaat pertama itu tentu saja untuk membantu evaluasi diri kalian. Nah, yang mana iman itu bukan hanya dari hati, tetapi dari lisan dan juga perbuatan. Nah, jadi iman kita itu merupakan upgrade pemahaman kita tentang iman. Nah, pembelajaran kita ini itu didasari dari hadis Rasulullah SAW yang merupakan hadis riwayat dari Imam Muslim. Nah, tolong baca hadisnya, Tio, tolong. Terdiri dari lagi. Tolong baca Arabnya. Kalau kelihatan Pak. Lagi bisa baca? Nampak? Nampak Pak, tapi di ujungnya kurang jelas Pak. Kurang jelas. Yang mana yang ini? Saya Pak. Tolong baca. Agak terkenal Pak ya. Atau artinya dulu Pak. Ya. Silakan baca artinya, guys. Ya baik. Iman itu terdiri dari lebih dari 60 cabang,
Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu ada cabang beriman. Dari hadis yang dibacakan lagi tadi, apa yang bisa kalian dapatkan? Apa yang bisa kalian pahami dari hadis ini? Dari hadis ini Pak, Ya. dari pemahaman saya tentang hadis ini, yang pertama bahwa iman itu terdapat 60 cabang gitu. Dan yang paling utama itu la ilaha illallah, atau kita kenal dengan kalimat tauhid. Itu tiada Tuhan selain Allah artinya. Dan yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan di tengah jalan seperti duri, batu. Itu merupakan bentuk keimanan yang paling rendah. Ya, beri tepuk tangan yang lagi. Nah, seperti yang telah kalian lihat ada di sini itu, yang mana iman itu bukan hanya yang di dalam hati, tetapi bisa melalui ucapan kita, melalui perbuatan kita. Nah, seperti misalnya, contohnya dalam hati itu kita tuh mengimani, meyakini iman kepada Allah. Lalu ucapan itu kita tuh berkata-kata yang baik, sopan. Nah, sedangkan dari perbuatan kita tuh bisa membantu orang lain. Nah, di sini Bapak ada video. Nah, silakan nanti kalian tonton video ini dan kalian pahami apa-apa saja contoh penerapan cabang-cabang iman yang terdapat dalam video ini. Nanti tugas kalian itu adalah kalian tuliskan atau kalian pahami saja apa penerapan iman yang terdapat dalam video ini. Jelas kan? Jelas Pak. Nah, sampai sini ada yang tahu apa saja kebaikan-kebaikan atau penerapan cabang iman yang terdapat dalam video ini? Tadi kalian sudah melihat kan berbagai macam kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang dalam video ini. Nah, itu semua merupakan contoh-contoh penerapan dari cabang iman ini. Nah, ada yang tahu apa saja? Oke, baik saya Pak. Silakan lagi. Jadi yang dapat saya petik dari putaran video yang Bapak terapkan pada hari ini itu bahwa iman itu ada tadi yang Bapak jelaskan
jelaskan itu iman perbuatan. Jadi dalam video ini saya melihat ini adalah bentuk perbuatan. Ketika iman kita kuat, maka perbuatan kita akan seperti iman. Contohnya tadi, ketika ada orang kesusahan, kita bantu. Ketika kita membantu orang, orang pun akan mengikuti membantu kita. Jadi salah satu bentuk kita yang iman adalah menerapkan perbuatan baik. Mungkin itu bisa saya Pak. Jadi tepuk tangan pada Agis. Yang lain ada? Rekan Tio, Eva, atau Gani? Ya ada. Mungkin sudah paham. Apa? Mungkin sudah paham. Ini sudah paham ya? Ya. Yang pahamnya kalian semua sudah paham ya? Nah, seperti yang telah dilihat dalam video tadi itu, bahwasanya lagi-lagi kita dapat memahami bahwa iman itu bukan hanya yang di dalam hati. Kan selama ini kalian pasti hanya mendengar iman itu hanyalah sebuah keyakinan, ya kan? Yang mana di dunia itu kita bisa melihat bahwa salah satu cabang dari iman yaitu iman dalam perbuatan. Di dalam video itu telah menerangkan bagaimana seorang pria membantu seorang anak-anak, lalu anak-anak tersebut membantu seorang wanita yang berkelanjutan. Nah, di antara kalian ada yang tahu mengapa penting bagi kita untuk mempelajari syukur iman ini? Ada yang tahu? Mengapa kita harus penting itu? Mengapa kita harus mempelajari tentang syukur iman ini? Mana tadi kan telah jelaskan tuh syukur iman itu garis besar itu seperti apa, lalu saya telah melihat syukur iman itu penerapannya seperti apa. Pasti kelas sudah paham mengapa kita penting mempelajari syukur iman ini. Pak, saya Pak. Silakan Agis. Jadi menurut saya kenapa penting kita mempelajari syukur iman. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa iman itu adalah bentuk keyakinan. Karena dasar kita berislam adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus mengetahui seluk-beluk atau pembagian dari iman. Mulailah seperti apa yang Bapak katakan tadi, iman dalam bentuk hati, perbuatan maupun perkataan. Itu merupakan pembagian atau kategori dari syu'abul iman itu. Karena sejatinya iman itu bukan hanya di dalam hati saja, namun harus dilakukan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam contoh video tadi, saling membantu seseorang. Mungkin itu dari saya Pak. Rekan Tio, apa manfaat kita untuk mempelajari syukur iman ini? Nah, masa Agis terus yang mengatakan. Gani silakan. Apa pas Eva? Bahwa iman itu bukan hanya yang tampak dari hati dan kita meyakini bahwa kita bukan cukup meyakini bahwa Allah itu Tuhan, tapi iman itu berkaitan dengan perilaku kita juga, seperti hadis yang disebutkan Rasulullah itu iman yang pertama itu yaitu meninggalkan diri dari jalan. Nah, maksudnya itu kalau kita membantu orang lain atau dengan kita memikirkan diri tadi, kita juga membantu orang lain. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi, di depan ini kalian bisa melihat beberapa contoh tentang syu'abul iman ini. Akan dibacakan Tio. beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini keyakinan mengucapkan kalimat syahadat melalui lisan, menunaikan salat dan zakat melalui perbuatan, menjaga kebersihan termasuk juga menyingkirkan gangguan di jalan, malu berbuat maksiat juga termasuk cabang dari iman. Nah, selain contoh-contoh ini, Bapak nih mau nanya ke kalian, apalagi yang kalian tahu contoh-contoh dari 3 cabang iman ini. Tadi itu ada keyakinan, ada lisan, ada perbuatan. Nah, selain contoh-contoh ini, yang 5 ini coba kalian sebutkan. Mulai dari Dio.
Misalnya dalam hal lisan apa contohnya? Mencegah lisan agar tidak mengatakan hal-hal yang tidak enak dengan Dan itu menjaga pandangan termasuk sebagai dengan praktikan iman itu sesama menjaga dirinya dari perbuatan buruk termasuk menjaga matanya. itu masuk kategori mana itu? Malu juga masuk. Agis? Mungkin kalau dari saya Pak seperti membagi senyuman dalam air gitu. Terus salah satu sebagai bentuk kita berbagi kebaikan kepada orang. Ketika seseorang ketika kita senyum kemudian orang pun akan respect kepada kita, orang pun akan senyum kepada kita. Itu salah satu bentuk dari perbuatan iman. Selain memikirkan gangguan di jalan itu, ya kita bisa melihat di sekitar lingkungan kita apa yang perlu dibenahi, seperti misalnya kerusakan ataupun kotoran-kotoran yang ada di sekitar kita seperti sampah itu sudah kita bersihkan. Nah, selain contoh-contoh yang kalian sebutkan tadi, nah, di zaman sekarang itu, apalagi di zaman IT kan, contoh yang paling dekat itu merupakan itu mencegah cyberbullying. Nah, kalian kan sering tuh melihat di medsos banyak orang-orang yang sengaja menimpa aib orang, menjelek-jelekan orang. Nah, sekarang sudah sangat banyak itu apalagi menyebar hoax. Nah, untuk mencegah itulah kalian perlu untuk mempelajari syukur iman ini. Kalian harus paham gitu, perbuatan-perbuatan tersebut itu merupakan bagian-bagian dari iman gitu. Yang mana itu merupakan bagian dari kategori perbuatan. Yang mana iman itu sekali lagi bukan hanya keyakinan dalam hati, yang mana selama ini banyak yang memahami iman itu hanyalah sebuah keyakinan. Nah, sebelum kita masuk ke kesimpulan, ada yang tahu apa hikmah dari pelajaran kita pada sore hari ini? Mungkin apa boleh ditanya terpilih di Ya, silakan, coba. Hikmahnya itu bahwa mulai kan kita menganggap bahwa iman itu hanya percaya kepada Allah dan hari akhirat. Dia percaya, tapi ada cabang-cabang lainnya yaitu seperti malu, memikirkan jalanan, memikirkan kuliah jalan ini. Kan dia setelah saya menyimak pembelajaran dari Bapak, saya dapat menyimpulkan satu hal, yaitu iman itu tidak hanya sekedar kepercayaan saja, namun kepercayaan itu butuh sebuah pembuktian, itu berupa perbuatan. sudah. Kali ini Menurut saya itu manfaat dari tidak dengan itu membuat kita mengetahui bahwa cabang-cabang manusia ada banyak. Salah satunya dengan malu bermaksiat. Ketika kita mengetahui bahwa malu itu sebagai dari iman, malu ketika kita berbuat maksiat, jadi kita terbersih dalam hati kita ingin berbuat maksiat. Lalu kalian berpikir kita kan ini maksiat ini kan sebenarnya kita malu untuk buat maksiat kan kepada Allah itu. Nulis. Ya baik, saya Pak. Mungkin tadi ada hadis ya dari Rasulullah bahwa iman itu banyak bagiannya. Namun yang paling utama, paling inti adalah la ilaha illallah. Mungkin kita saat ini bahwa iman yang paling terpenting itu kita nggak boleh mengacuhkan itu. Jangan sampai kita bertukar keimanan. Karena sejatinya iman yang asli adalah iman la ilaha illallah. Tidak Tuhan kita. Itu saya Pak. Baik semuanya, dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi, kalian telah mengetahui apa itu ilmu iman, bagaimana penerapannya, apa saja kategori-kategori atau bagiannya, apa saja hikmahnya. Nah, dari semua hal tersebut,
bisa kamu simpulkan semua pembelajaran kita pada siang hari ini dari awal sampai akhir? Bisa kamu simpulkan syiar beriman itu apa, bagaimana saja kategorinya? Seperti Agis lagi, silakan Agis Pak. Oke, kesimpulan secara keseluruhan syu'abul iman ya. Jadi nanti dimulai dengan apa itu iman dan bagi iman itu. Jadi iman itu seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi, bahwa iman yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah serendah iman kita adalah membuang duri di tengah jalan. Dan pembagian iman ada 3 bagian. Yang pertama iman dalam hati, iman dalam bentuk perkataan, iman dalam bentuk perbuatan. Jadi salah satu bentuk dari kita mempelajari iman adalah bahwa kita mengetahui bahwa iman itu lebih kompleks, tidak hanya dalam hati, namun diimplementasikan dalam bentuk perbuatan. Mungkin itu dari saya Mas Anand. Jika di tangannya terakhir. Nah semuanya, ini kita akan lihat bahwa syu'abul iman itu merupakan cabang-cabang dari iman atau bagian-bagian yang menunjukkan kesempurnaan iman seseorang muslim. Jadi iman itu mencerminkan jiwa kita sebagai seorang muslim, apalagi kita sebagai seorang muslim, yang mana kita tuh harus menerapkan semua cabang-cabang iman ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tidak hanya di dalam hati, tapi juga melalui perbuatan kita, tulisan kita. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya satu hal. Dan setelah kalian mempelajari tentang syu'abul iman ini, nah, bagaimana sikap kalian ke depannya? Apa yang bisa kalian lakukan ke depannya setelah kalian mempelajari syu'abul iman ini? Deva? akan mengamalkan Pak. Yo? Oke, ini silakan. Mempraktikkan mengamalkan ilmu dalam dipelajari dan dipahami kan. Kadang seseorang itu kemudian karena hartanya atau wajibnya atau kedudukannya, tapi sesuatu kemudian dengan imannya. Yes. Lebih menyempurnakan bentuk iman kita dari keyakinan, perkataan harus baik, dan implementasinya itu dalam bentuk syariat yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari saya Pak. Baiklah, kita cukupkan pembelajaran kita pada sore hari ini. Untuk minggu depan, Bapak beri tugas kepada kalian. Silakan kalian buat tugas nanti tentang pembagian iman. Kalian kelompok-kelompokkan masing-masing 5 contoh perbuatan apa, lisan apa, terus hati apa. Gitu. Paham tugasnya? Insyaallah Bapak. Kita kumpulkan minggu depan ya. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sempurnakan yang membaca di Al-Quran Majlis.